Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ndek Kasih Mulceh Kiai Haji Abdul Mukid Arif. Oh kacong. Aduh, gijit punya kacong tenggul iki. Kan penakan. Tapi dalam konteks ini beliau kiai. Sarang bingung iki. Menabi keselain tuh sa yang terhormat ampun. Dumesa aku ngocak terhormat kanita nih. Penakan nih kan. Ampun. Aduh, estonah dan gula tak pada oning ka sejarah kemusikan. Ongkun sejak pantas nih Kak Sidi atau Kak Samsul, karena tenggule sering mendengar sejarah kemusikan dari beliau berdua, juga Kak Muzani dan lain sebagainya. Oning tenggule sekian. Cuma sekian iki. Panjenengan menabi cerita kento diri kula atau berdiri Kak Sidi, atau berdiri Kak Samsul, boleh tidak percaya tentang orang sepo, karena dalam fikih Islam bab syahadah, anikah kalau kita bisa analogikan ke sana, anikah kalau anak sebagai saksi yang meringankan orang tua atau orang sepo sebagai saksi yang meringankan anak, anekah ditolak oleh hakim sekalipun kesaksiannya benar. Jadi deki sedang anan sih ngocuaki jadi kawan. Cuma senikah oning ten kula kemusikan nikah Qur'ana cepon Kak Sidi sareng Kak Samsul ngaji ke bungsoh ki embana daerah menikah. Kemudian iki tapi tuh saya yang terhormat. Aduh, urusan anu itu pon itu yang pertama. Kemudian kemusikan nikah caepon ngaji Ki Abdullah bin Isbat Banyuwangi. Selastaran kento meneruskan ngaji Ki Abdul Hamid bin Isbat Banyuwangi. Oning ten gula potran Ki Isbat selake keto mampai. Setong ke Nasiruddin Penyepen, dua Ki Abdul Ghani Bulu Keding, senomor telok Ki Abdul Hamid bin Isbat, senomor 4 Ki Abdullah bin Isbat Banyuwangi. Kemudian kemusikan kento caepon pernah ngaji ke Jazuli Tatango bidang thariqah dan melanjutkan ke Jombang Peterongan ini di Keromli Jombang masalah thariqah juga, dan melanjutkan ke Beringin ke Sukri. Kira-kira nikah manakib beliau secara singkat. Hanya saja begini, tenkula abani kalambe andi penyakit anu iki asma sehingga alo mampah dari Compok Berek ke Compok Timur kento tonton. Dan kula pernah nonton di suatu suri kakek musikan nikah depak tengah jalan, dan kula agunging tentang orang-orang yang kula sangat kagum, termasuk salah seorang yang sangat saya kagumi ketika itu dan sampai sekarang ini Kak Sidi. Anu Kak Sidi sekento bah sekento. Debun apa sekento? Anu cong. Pebenyak ngaji ben pebenyak mutolaah. Mata ketonan ka orang. Debun apa langsung. Kula ngucap apa? Kadin tuh Kak Sidi bah.
Ini gula bahasan apa kita tak ngubah. Sidi jadi orang ke banco. Engkau orang ke banco. Gula memahami dalam konteks ilmu. Ini dia guna. Engkau orang ke banco. Dan gula dalam hal ini enggak kada guna Pak Mahbub Junaidi. Dan anak-anak saya santri pun santri bini ini gula nggak boleh lagi. Pak Mahbub Junaidi ini kaputaran ke Junaidi Jakarta. Beliau salah seorang pendiri PMII, juga pencipta lagu Mars PMII dan sekaligus ketua umum PMII pertama. Juga beliau pengurus umum PBNU di masanya. Dan Pak Mahbub Junaidi ini keadabu sini kening antologi NU. Anda boleh saja Anda bangga dengan nasab Anda karena keturunan Gajah Mada. Tapi ketika Anda tidak berprestasi seperti Gajah Mada, apa gunanya Anda sebagai keturunan Gajah Mada? Itu kata Mahbub Junaidi. Jadi siapapun Anda harus berproses untuk berprestasi. Kulenga kedebun Sayyidina Ali karamallahu wajah al-fata laisal fata may yaqulu hadza abi walakinnal fata may yaqulu ha anadza ay hadza sadri. Ataba dalam satu syair khairun nasi dzu syarafin qadimin aqama li nafsihi syarafan jadida wa syarrun nasi dzu khumulin idza fakhartahum zakarul jududa. Timpun mongko rek komboy anu, engko putran anu itu syarrun nas. Khairun nas ya. Mungkin seperti Gus Dur gambarannya. Jadi ke Hashim, ke Wahid, Gus Dur dan seterusnya. Anika pesan Abah katen gula sekento di satu sore. Tenggula tak pada yakin apa betul kemusikan nika orang yang semangat. Jangan-jangan hanya mendoktrin saja. Akhirnya ketika Tenggule beregung, Tenggule pernah nyabis kaki Habib Kelabain. Beliau bercerita tentang semangat kemusikan, sajaahnya, keberaniannya, pelakah, melakukan silaturahmi dan kealimannya. Kemudian Gule sering ketemu dengan kemusiki beregung. Kemusiki nikah guru na itkon nih, guru na Badrus dan mungkin guru na mungkin Arif, kemusiki orang alim orangnya hubbul alim. Aneka juga bercerita tentang sama dengan Ki Habib. Bahkan beliau ada bu kulelek sering sekali mereksanin hukum fikih ke musik, kapaksikan, nah debu kemusikan. Kule sering sekali mereksanin hukum fikih kepaksikan. Aneka jawabannya hampir selalu sama dengan jawabnya ke Isamuddin dulu. Jadi jalan pemikiran fikihnya seperti ke Isamuddin dulu. Ke Isamuddin dulu menabi ke Atifing Muna, Lek Rahma, ke Mukid Arif, Ikon, Betrus kan Tompon. Tak usah ditanyakan tentang kealimannya. Beliau sangat alim dan at-tabahhur fi ulumiddin. Mangkana tengku dalam oning panggil Kak Siti. Ketika Isom nikah lahir, kula engak kian panggil Kak Siti lek na akan beendake. Benko nyama Isamuddin, engkau tafaul kakek Isom dulu. Kemangkan kula ingatkan kepada Isom harus alim kamu. Kan itu harapan Kak Siti. Seperti itu. Kenika yang ketiga tengkula sekutnya bis ke Kesei. Kesei nikah mungkin angkatan ke Habib Engki. Beliau seorang ulama yang dalam pandangan Tengkul mastur, yang tidak dikenal orang, bahkan yang bergung saja tak kenal beliau nikah alim. Tapi ketika Tengkula entar jam 9 pagi, hampir selalu Kesei ini ke Mosket. Hampir selalu beliau di Mosket. Kesei bergung. Aneka ketika dongeng kemusikan, yang paling banyak diceritakan kealimannya kemusikan.
Perlu saya sampaikan, kisah ini salah seorang korektor yang mengkoreksi seratna ke Habib Kalabeun. Jadi menabi ke Habib Kalabeun kentok keluan karangan. Biasan sing ngoreksi ini ke Tuan Bashir Lukulu, ke Tuan Isom dan seterusnya. Dan salah satu orang yang diminta untuk mengoreksi juga nih kisah Ibreku. Ini kan masyhur di kalangan Kiai Ibreku. Di kisah ini orang yang faqih. Bahkan berdasar debu beliau nikah hafal al-asbab an-nadhair. Anika yang sering diceritakan ke Tengkule kenika adalah kealimannya oleh Kiai Ibreku. Kiai Ibreku nikah Tengkule perlu menyampaikan profilnya iki. Guru Kak Heri almarhum. Guru Kak Sanusi. Bahkan Tengkule suatu ketika dalam satu acara ya Kak Sanusi ya sedang lelut. Kak Sanusi lelut Tengkule nyabis ke jauh hari. Kak jauh abana pinguna dan matuana menjadiin sekaligus sepo matun dari kemungkin matua beri matua menjadi matua menjadi matua yang ki dan kula matur ke jauh kakak jauh ajunan kak waktu mendukluk dulu kak lima gelu serang kesei beraku dia buna al-maghfurlah, dia buna pada wafat sama kena ki ke jauh kento. Bula moret tada. Bula moret te kesai beraku. Berarti kesai ini kesepo, mungkin angkatan ke Habib. Bula moret dah. Oh iki. Termasuk ke Sanusi ini ada bu kia moret dah. Pas ke jauh kento ada bu kesai ini kolek. Kalau menamon etanya aji. Masalah fikih beliau ini selalu menjawab kalau qawaidul fikih. Tapi ketika dilacak ke kitab-kitab fikih baku ternyata ada jawaban. Jadi kisah ini kok salah seorang yang dalam pandangan bulat, can bulat ini dalam pandangan can bulat ini ke orang yang sangat alim. Lah orang-orang ini saya ada buaki ke musikan ke semangat. Saja'ah, kemudian pelak, seneng nyambung bela dan alim. Benih jantan gula, benih jangan Kak Sidi, benih jangan Kak Samsul, benih jangan lelut. Kalau nikah mengatakan begini tolak saja melihat mereka anaknya. Tapi seada nikah orang-orang ini. Oleh karena itu, apa yang bisa saya sampaikan dalam hal ini, semoga foto-foto naga musikan dan juga santri-santrinya aneka memiliki semangat seperti yang dilakukan kemusikan. Kemusikan nikah setuju putra ngaji dan yang paling lama ya Kak Sidi nikah. Kak Sidi, Kak Muzenni, Kak Bukwata. Di bawahnya nih Kak Samsul. Tapi Tengkule bila lut nikah sempat ngaji emriti tapi tak sempat hatam. Sempat ngaji mutamima dan hatam. Sempat ngaji alfiyah, hatam, dan ngaji tafsir Jalalain, pasaan. Tapi pasaan nikah ngantang subuh, ambu maghrib, kemusikan nikah tak bisa dilakukan terapotran. Orang ini mengkomboya, yang mempotran tak bisa. Subuh saya bisa sampai detik ini. Ngantang subuh, ambu maghrib. Eki, nikah lelut saksana nikah. Saya ngaji ini Tengkule, lelut, Mansur, Baikuni, Hamdun tapi kadang-kadang tak pas terus. Men sepampak nikah, kan ditekan menaba, tak tekan, tak ngaji kia. Ditekan ngaji, pun takoknya mana? Ya, seperti itu. Kira-kira, kemusikan seperti itu. Tengkule ingat kepada ungkapan seorang sejarawan iki. Man wa'at tarikhah fi sadrihi adhafa a'maran ila umrihi. Kira-kira artinya barang siapa yang menyimpan sejarah di dadanya adhafa a'maran ila umrihi, dia menempelkan
rekam jejak pelaku sejarah itu dalam dirinya, sehingga sebagus torok pelaku sejarah yang tidak baik jangan diikuti. Oleh karena itu Tenggulu menyarankan ke sedaya santri, ke sedaya penakan dan lain, silahkan baca sejarah orang-orang yang sukses kalau Anda ingin sukses. Kula engak kedebuna si Al-Buti, penulis kitab Al-Fiqhus, bukan Al-Fiqhus, Fiqhus Sirah. Enten bahaya kritik nih, membaca Al-Fiqhus Sirah. Fiqhus Sirah. Aneka debu bahwa orang-orang belajar sejarah itu sangat penting, sekalipun bukan sejarawan, sangat penting. Karena sejarah itu menceritakan tentang ucapan seseorang, tentang perilaku, pemikirannya, tindakannya dan sebagainya. Makanya beliau berkata, Syekh Al-Buti itu dalam Fiqhus Sirah, dalam konteks ini boleh jadi sejarah itu adalah pelajaran yang paling penting dalam kehidupan kita. Tentu kalau berkenaan dengan Rasulullah dan sebagainya, cari sanad-sanad yang sahih. Nah, sahih. Kira-kira dari kento, kira-kira sekento saus kenapa sampai kita kula, muka-muka kacong, kemungkin Arif Deki akan ya mendorong semangat kita lah. Dan terakhir pesan Tenggulu bagi santri atau bekan penakan yang masih mungkin sekolah atau ngaji, silahkan teruskan sampai S3 selesai, doktor. Karena itu pendidikan formal tertinggi. Manabi ampun pun tak mungkin, karena ini dan itu. Silahkan terus belajar, belajar sampai mati. Kula engak kedewun Pak Quraish Shihab, apapun profesi Anda, luangkan waktumu walau hanya 15 sampai 30 menit untuk belajar. Moga-moga pesan-pesan ini bisa kita resapi, kita laksanakan dan seterusnya dan seterusnya. Di Tenggulu cukup sekian saus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.